Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini, kakak akan membahas materi akidah akhlak tentang menghindari akhlak tercela yang meliputi israf, tabdzir, dan bakhil. Untuk penjelasannya, simak video ini sampai selesai ya. Eits, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ayo, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang israf. Apa sih israf itu? Dan mengapa sih perbuatan israf itu dilarang? Berlebih-lebihan dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa yusrifu israfan, yang artinya bersukaria sampai melewati batas. Namun, secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Yang adik-adik harus ketahui adalah meskipun membelanjakan harta di jalan yang benar, tapi kalau sampai melewati batas, itu bisa disebut juga dengan israf loh. Larangan untuk melakukan perilaku israf sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat tersebut menjelaskan secara tegas larangan makan dan minum, berpakaian, dan bersedekah secara berlebihan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, di dalamnya pasti ada madharat bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Beberapa contoh dari israf adalah bermewah-mewahan dalam makanan dan minum. Contoh yang lainnya adalah israf dalam penggunaan air. Misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka ketika sudah tidak terpakai sehingga terbuang percuma. Lalu, apa sih dampak dari perilaku israf ini? Seperti yang kita ketahui dan pahami bahwa Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar bisa kita manfaatkan sesuai dengan batas wajar tertentu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila sampai melampaui manfaatnya dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan pada individu bersangkutan maupun lingkungan. Perilaku israf juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tengah-tengah masyarakat pasti ada yang miskin dan ada yang kaya.
Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka hal tersebut akan membuat sakit hati bagi si miskin dan akan memunculkan sikap cemburu sosial. Lalu, bagaimana sih upaya menghindari sifat israf? Yang pertama, dilarang mengikuti nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu yang harus dikendalikan karena sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan setiap muslim itu sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Memasuki pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini adalah membahas tentang perilaku bakhil. Bakhil atau kikir merupakan kebalikan dari sikap tabzir, yaitu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Ketika seseorang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa ia berikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka orang tersebut dikatakan bakhil. Sifat bakhil muncul diakibatkan karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah, tamak, dan kagum kepada diri sendiri, serta sebab-sebab lainnya. Allah telah mengabadikan kisah kebakhilan Qarun di dalam Al-Quran. Kisah ini dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bakhil atau kikir sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dimiliki seseorang merupakan karunia Allah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Dasar larangan perilaku bakhil terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perilaku bakhil Qarun tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Selanjutnya adalah bahaya-bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Yang kelima, menimbulkan malapetaka. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang-orang kaya yang bakhil. Sebagai obatnya, orang-orang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Lalu, bagaimana sih cara menghindari perilaku bakhil? Yang pertama, yaitu
menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. Namun, apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena sesungguhnya kesyukuran manusia hakikatnya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegambaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat, memohon perlindungan Allah dari setiap rasa bakhil atau kikir. Memasuki pembahasan yang terakhir adalah tabdzir. Istilah tabdzir berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan kata badaro yubadiru tabdziron. Tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabdzir juga diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya pada Quran surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanan syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hal yang batil dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh pemboros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan pemboros sebagai saudaranya setan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, perilaku tabdzir adalah membelanjakan harta pada jalan yang salah atau tidak hak. Maka contohnya banyak sekali, seperti memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Contoh yang kedua yaitu kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya ini dikatakan tafsir karena boros dalam soal waktu atau kesempatan. Contoh yang lainnya adalah boros terhadap listrik. Misalnya, ketika adik-adik sedang menonton TV lalu ditinggal pergi. Nah, apabila TV tersebut tidak dimatikan dan adik-adik tinggal pergi, itu juga termasuk kategori boros loh adik-adik. Jadi, jika adik-adik ingin pergi atau sudah tidak ingin menonton TV, alangkah baiknya jika TV tersebut untuk dimatikan agar kita bisa menghemat energi listrik. Sikap tabdzir ini sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang karena seseorang akan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh uang atau dana agar ia bisa memenuhi keinginannya. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku bakhil, tabdzir, dan israf
sangat dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu perbuatan tercelah yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali upaya untuk menghindari ketiga akhlak tercela tersebut. Salah satunya adalah dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi adik-adik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai menghindari akhlak tercela, israf, bakhil, dan tabzir yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahami pembelajaran hari ini dan dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Ada kurangnya mohon maaf, kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.